Perdebatan tentang aborsi adalah salah satu perdebatan paling sengit yang pernah ada. Dan Jubilee baru saja mengadakan debat yang mempertemukan satu perempuan progresif pro-aborsi bernama Naomi melawan 20 aktivis anti-aborsi. Tapi yang benar-benar mengejutkan dari debat ini bukanlah apa yang terjadi selama debat, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Dalam sebuah video yang sekarang sedang sangat viral, Naomi membagikan pengalamannya. Dan sejujurnya, ini sangat indah. Kalian mungkin masih ingat Naomi dari debat luar biasa dengan Charlie Kirk, di mana dia pada dasarnya membantainya. Kita akan membahas itu sebentar lagi. Tapi dengarkan apa yang dia katakan. Dan alasan kenapa ini sangat penting adalah, sudahlah, kita akan membahasnya sebentar lagi. Saya berdebat dengan 20 wanita pro-life, dan setelah debat, sesuatu yang agak gila terjadi. Oke, jadi semuanya adalah pengalaman yang sangat intens. Kalian bisa menontonnya di acara Dr. Daf akhir pekan ini. Tapi setelah selesai, kami ngobrol, bercanda, suasananya benar-benar menyenangkan. Dan para wanita ini berkata, ya omong-omong kami punya hadiah untukmu. Lalu mereka memberiku sebuah amplop. Mereka telah mengumpulkan uang bersama untuk membantuku saat aku pindah nanti. Seperti itu adalah tindakan kebaikan yang sangat luar biasa. Itu membuatku tertegun sejenak. Ya, dan seharusnya ini membuat semua orang tertegun sejenak. Karena inilah momen-momen seperti ini yang aku cari di internet. Kita begitu lupa saat berdebat bahwa ada manusia nyata dengan pendapat nyata di balik semua yang kita lihat di internet. Dan kenyataannya, bahwa gerakan pro-life telah diubah menjadi seolah-olah perempuan-perempuan ini tidak peduli pada perempuan lain, dan hanya peduli pada fakta ilmiah. Dan yang sebenarnya tidak benar-benar berempati terhadap pengalaman manusia, itu sangat menyesatkan. Karena perempuan-perempuan pro-life yang aku kenal adalah beberapa perempuan paling luar biasa, yang sangat peduli dan tulus tentang apa artinya menjadi seorang ibu, menjadi perempuan, memiliki bayi, untuk membawa kehidupan ke dunia. Dan gerakan pro-aborsi, sejujurnya dalam banyak hal tidak mewakili hal itu. Tapi kalau kamu lihat di internet, kamu tidak akan melihatnya, karena ada upaya propaganda untuk membuat seolah-olah jika kamu pro-aborsi, kamu benar-benar peduli pada hak perempuan. Kamu tahu, untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri, serta lebih peduli pada tubuhnya daripada hal lain apapun. Dan video ini hanyalah pengingat tentang betapa seringnya pro-life benar-benar sangat peduli pada orang lain. Dan kamu bisa melihatnya di matanya. Jadi ketika kamu terlalu tenggelam dalam diskursus politik online, terkadang aku bisa terjebak dalam ancaman pembunuhan, komentar kebencian yang ditulis dengan buruk, undang-undang yang mengerikan, dan hanya kebobrokan dunia. Seperti beranda aku benar-benar kacau. Mudah sekali lupa bahwa tidak semua orang yang tidak setuju denganmu melakukannya karena mereka ingin menjatuhkanmu. Dan hanya karena kita tidak setuju, bukan berarti kita tidak bisa memiliki dan menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Tapi, aku salah. Aku tidak akan pernah mengatakannya di depan umum lagi, tapi itu memang benar. Orang-orang bisa saja tidak setuju denganku dan tetap baik hati dan punya hati yang indah. Terima kasih para wanita sudah mengingatkanku akan hal itu. Terima kasih sudah mewujudkan hal itu. Dan terima kasih sudah membantuku di saat aku membutuhkan. Dan omong-omong, aku tidak mengatakan ini hanya karena mereka memberiku uang. Aku ingin membagikan ini karena menurutku ini sangat indah. Dan menurutku ini adalah sesuatu yang layak untuk dibagikan. Tapi bahkan jika mereka tidak melakukan itu, perdebatan itu tetap menjadi yang paling sopan yang pernah aku ikuti. Dan meskipun pendapatku tidak berubah, aku benar-benar sangat menghormati kalian semua sebagai pribadi. Aku senang bisa mendengar sudut pandang kalian dan memahami keyakinan kalian dengan lebih baik. Dan aku benar-benar terkejut dan sangat senang karena kita bisa menemukan titik temu saat berdebat tentang salah satu topik paling kontroversial dalam politik. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sungguh. Aku sayang kalian semua. Maksudku, boleh aku bilang kalau ini pasti jadi salah satu momen favoritku di internet. Karena ini adalah pengingat yang sangat penting. Pertama-tama, apresiasi dan ucapan terima kasih untuk dia. Karena dia sebenarnya bisa saja merahasiakan cerita itu sepenuhnya. Karena cerita itu agak membuktikan sesuatu yang dia sendiri mungkin tidak tahu ingin dibuktikan apa. Tapi memang benar, di balik pintu tertutup dan di kehidupan nyata, orang-orang sebenarnya jauh lebih baik daripada yang terlihat di internet. Dan ketika ada dua orang yang sangat berseberangan dalam sebuah perdebatan, seringkali itu karena keduanya sebenarnya sama-sama punya hasrat dan kepedulian yang mendalam. Mereka hanya tidak setuju pada strategi, taktik, atau cara untuk mencapainya. Dan orang-orang itu seringkali sebenarnya sejalan dalam banyak hal lainnya. Sayangnya, kita sebagai masyarakat sering lupa akan hal itu. Lihat, aku tidak naif soal ini. Ini bukan hal yang normal. Ini bukan perilaku yang wajar. Dan aku juga tidak berpikir satu pihak lebih baik dari yang lain. Tapi bagi satu pihak untuk mengakui bahwa pihak lain sebenarnya baik dan ramah. Dan bagi pihak lain untuk benar-benar memikirkan melakukan sesuatu yang baik dan ramah untuk lawan mereka. Itu adalah sesuatu yang sejujurnya sudah kita lupakan sebagai masyarakat. Sekarang, aku sudah bilang, kita akan menonton momen saat dia berdebat dengan Charlie Kirk dan dihajar habis-habisan. Karena mari kita jujur saja, aku benar-benar merasa bahwa debat pro-aborsi itu sangat-sangat menakutkan dan menyedihkan. Dan sejujurnya mengerikan sebagai seseorang yang benar-benar mencintai anak-anak dan bayi. Aku sama sekali tidak mengerti tentang itu.
Dan aku punya pendapatku sendiri tentang hal itu. Meski begitu, ini hanyalah pengingat mengapa kita berjuang untuk hak-hak kita. Mengapa kita berjuang untuk kemanusiaan. Maksudku, oke, mari kita bahas. Aku bisa membicarakan ini cukup lama. Sejujurnya, kenyataannya adalah, jika kamu terus mendengarkan beberapa argumen pro-aborsi, itu membuatku agak mual. Aku nggak tahu. Secara pribadi, kalau kamu tanya aku, maksudku, coba dengarkan apa yang dikatakan wanita ini. Apa kamu menghakimi orang tua yang memilih melakukan itu? Tapi Karena begini kalau kamu tapi belum begini, pernah punya aku bayi, nggak itu menghakimi orang sangat tua tidak yang peka memilih darimu. melakukannya. Jiwa. Tapi itu, kalau kamu di Lalu negara kenapa bagian itu itu, salah? sayang kalau kamu. Kalau kamu di negara bagian yang tidak punya pengecualian, maka itu bukan pilihan. Perempuan yang melahirkan anak yang 1000% pasti akan meninggal, sekarang tidak punya pilihan. Aku akan memberitahumu apa yang menurutku sangat menarik tentang debat-debat seperti ini. Dan kita bisa menonton semuanya sebentar. Lihat yang ini. Bagian ini sebentar. Sejujurnya, aku sebenarnya tidak terlalu ingin meninjau semua debat aborsi ini, karena membuatku agak mual. Dan aku membuat kesalahan. Ini bukan debat dari Jubili. Ini dari DAF. Izinkan aku mengatakan ini, acara DAF. Ini bukan Jubili, tapi jenisnya sama. Mereka mengadakan debat-debat seperti ini. Dan kamu sebaiknya melihatnya, karena sejujurnya, ada banyak momen aha yang berbeda, di mana menurutku argumennya jelas dimenangkan oleh satu pihak tertentu. Aborsi pada tahap akhir itu gila, bukan nama yang mendukungnya. Aku hanya merasa semuanya agak janggal dan aneh bahwa kita bahkan membicarakannya. Tapi itu pembicaraan untuk lain waktu. Ini adalah video tentang kemanusiaan, dan betapa indahnya melihat bahwa orang-orang sebenarnya bisa saling mendukung dan tidak hanya terjebak pada betapa menjijikannya perdebatan itu. Dan terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.